Om Swastiastu, kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi dengan materi yaitu analisis pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri, yang dimana terdiri dari 3 orang, yaitu dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Desa Nyoman Deta Cahyarini dengan NIM 2217011045. Di sini saya ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Luputu Widiantari dengan NIM 2217011041. Perkenalkan, nama saya Rico Francisco Sembiring Kembaran dengan NIM 22170111047. Baik, langsung saja pada materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian pembangunan. Nah, pembangunan merujuk pada proses perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia atau masyarakat. Nah, secara umum, pembangunan ini juga mengacu pada usaha-usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan juga pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini merujuk pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara, wilayah, atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, pembangunan ekonomi melibatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan perbaikan infrastruktur ekonomi. Nah, baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang kondisi ekonomi Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Di mana Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan di dalam beberapa dekade terakhir. Bisa kita lihat sebelum pandemi COVID-19, Indonesia telah tumbuh dengan laju sekitar 5-6% per tahun, menjadikannya itu salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Namun kita lihat misalnya setelah pandemi COVID-19, Indonesia telah mencapai tingkat inflasi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi ini adalah suatu kenaikan umum dalam harga barang dan jasa secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu, seperti itu. Biasanya diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK yang menggambarkan perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen, seperti itu. Kemudian kita lihat sebelum September 2021, inflasi Indonesia telah berada dalam kisaran yang terkendali, meskipun ada kalanya mengalami yang namanya fluktuasi. Pemerintah dan Bank Indonesia, Bank Sentral Negara, telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga. Langkah-langkah ini termasuk kebijakan seperti misalnya moneter, seperti penyesuaian suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan persediaan uang beredar. Nah, selanjutnya itu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini juga merupakan faktor penting dalam gambaran ekonomi Indonesia. Kita lihat misalnya sebelum pandemi, tingkat pengangguran telah menunjukkan penurunan bertahap. Namun ada tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi pertumbuhan penduduk dan menyerap tenaga kerja yang masuk ke pasar. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, seperti itu.
Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sektor perekonomian utama di Indonesia. Nah, di mana di Indonesia terdapat beberapa sektor utama dalam perekonomian yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan negara. Di sini ada 3 sektor utama. Yang pertama yaitu sektor pertanian, yang kedua sektor industri, dan yang ketiga sektor jasa. Yang pertama yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang penting di Indonesia karena berperan dalam menyediakan pangan bagi penduduk serta sebagai sumber penghasilan bagi jutaan petani di negara ini, khususnya di negara Indonesia ya. Nah, sektor pertanian meliputi produk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta dalam tanaman hortikultural seperti sayuran, buah-buahan, dan juga bunga. Selain itu, peternakan, perikanan, dan kehutanan juga termasuk dalam sektor pertanian. Nah, meskipun sektor pertanian masih menghadapi tantangan seperti rendahnya produktivitas, modernisasi teknologi pertanian, dan pengembangan agribisnis menjadi fokus untuk peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan petani. Nah, yang kedua yaitu sektor industri. Nah, di mana sektor industri di Indonesia mencakup berbagai macam kegiatan produksi barang. Terdapat industri manufaktur seperti tekstil, makanan dan minuman, otomotif, elektronik, dan juga kimia. Nah, sektor industri ini berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptakan lapangan kerja. Nah, pemerintah Indonesia telah berupaya mendorong investasi di sektor industri dengan memberikan insentif, fasilitas infrastruktur, dan peningkatan kemudahan berusahaan. Nah, selain itu juga, pemerintah juga berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung perkembangan sektor industri. Untuk yang ketiga, yaitu sektor jasa. Nah, di mana sektor jasa ini merupakan menjadi salah satu penggerak ekonomi di Indonesia. Berbagai subsektor jasa yang berkembang meliputi perdagangan, transportasi, dan logistik, dan juga perbankan dan keuangan juga termasuk dalam sektor jasa. Selain itu juga ada pariwisata, telekomunikasi, kesehatan, dan juga pendidikan. Pertumbuhan sektor jasa ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik, urbanisasi, dan juga kemajuan teknologi informasi. Sudah kita ketahui juga bahwa Indonesia memiliki pariwisata yang sangat luas dan begitu banyak. Nah, pariwisata ini juga memiliki peranan penting dalam sektor jasa dengan Indonesia sebagai tujuan wisata populer. Pemerintah mendorong pengembangan sektor jasa melalui peningkatan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha di sektor ini. Nah, ketiga sektor ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Begitupun, ketiga sektor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi, di mana dalam ketiga sektor ini memiliki peranannya yang memiliki peran yang sangat penting dan memiliki peran yang sangat besar diberikan oleh sektor-sektor ekonomi bagi pembangunan. Nah, di mana di sini khususnya untuk sektor industri yang memiliki kontribusi yang paling tinggi di antara ketiga sektor tersebut, di mana sektor industri ini memberikan kontribusi sebesar 21,31% dan sektor pertanian sebesar 13,41%, dan disusul oleh sektor perdagangan atau jasa sebesar 13,31%. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kontribusi masing-masing sektor terhadap PDB dan lapangan kerja. Di sini terdiri dari 4, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, yang ketiga pembentukan modal tetap bruto, dan yang keempat inventory. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini, rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir
dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua, penggunaan konsumsi pemerintah. Yang ketiga, pembentukan modal tetap bruto. Nah, pembentukan modal tetap bruto ini merupakan penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang, modal baru dari dalam negeri dan modal baru maupun bekas dari luar negeri. Yang keempat, inventory. Nah, inventory ini adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, di mana akan dijual atau diberikan kepada pihak lain atau digunakan dengan cara lain. Ini merupakan persediaan yang berasal dari pihak lain yang akan digunakan sebagai input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu mengenai analisis investasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah negara Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun analisis tentang investasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, yaitu yang pertama, jalan dan jembatan. Nah, investasi dalam pembangunan jalan dan jembatan memiliki dampak positif yang signifikan pada perekonomian Indonesia. Nah, jaringan jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah mobilitas, dan serta mengurangi biaya logistik. Nah, hal ini secara langsung berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, aksesibilitas pasar, dan investasi sektor real. Dan selain itu juga investasi dalam infrastruktur dapat memberi pengaruh pada sektor pariwisata. Nah, dengan adanya infrastruktur yang baik dapat membuka akses ke destinasi wisata yang terpencil. Nah, yang kedua yaitu pelabuhan. Nah, investasi dalam pembangunan pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas efisiensi sistem logistik di Indonesia. Nah, pelabuhan yang modern dan terintegrasi secara efektif mempercepat proses bongkar muat barang. Nah, juga Indonesia dapat menjadi dampak positifnya, yaitu Indonesia dapat menjadi pusat distribusi regional dan pengembangan sektor ekspor dan impor. Yang ketiga yaitu energi. Investasi dalam sektor energi, terutama energi terbarukan dan infrastruktur ketenaga listrikan, memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, meningkatkan aksesibilitas listrik, dan mengurangi tergantungan pada sumber energi fosil. Nah, pembangkit listrik yang andal dan berkelanjutan mendukung pengembangan sektor industri, mendorong investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu adapun efek investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Nah, adapun yang pertama yaitu efek investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Nah, infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan serta fasilitas energi mempermudah pergerakan barang dan orang. Nah, hal ini mengurangi biaya logistik, mempercepat distribusi produk, dan meningkatkan efisiensi produk. Nah, yang kedua yaitu mendorong investasi dan bisnis. Nah, ketersediaan infrastruktur yang memadai menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan bisnis. Nah, infrastruktur yang baik menarik minat investor asing untuk membuka usaha dan mengembangkan proyek di wilayah tersebut. Nah, secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan atau mengurangi tingkat pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah, yang terakhir yang selanjutnya yaitu membuka akses pasar. Tentunya dengan adanya infrastruktur yang memadai, akses masyarakat menuju pasar itu semakin mudah, sehingga terjadinya proses jual beli antara produsen dan pemilik bisnis itu terlaksana dengan baik. Dan terakhir itu meningkatkan kualitas hidup. Nah, tentunya infrastruktur yang seperti jalan, transportasi umum, dan akses listrik yang handal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada efek infrastruktur pada konektivitas regional.
Adapun efek yang pertama yaitu meningkatkan perdagangan. Nah, infrastruktur yang baik terutama pelabuhan dan jaringan transportasi memfasilitasi arus barang dan jasa antar negara. Nah, menyediakan pelabuhan modern dan jalan yang efisien mempercepat proses impor dan ekspor, sehingga hal tersebut dapat memperluas peluang perdagangan dan meningkatkan volume perdagangan antar negara. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu integrasi pasar. Nah, dengan adanya infrastruktur yang terhubung dengan baik memungkinkan integrasi pasar yang regional. Regional maksud saya. Nah, dengan adanya jaringan jalan, jembatan dan rel kereta api yang baik, masyarakat dapat berpindah dengan lebih mudah antar wilayah, memperluas akses ke lapangan kerja, pendidikan, dan kesempatan bisnis. Yang ketiga yaitu pengembangan pariwisata. Nah, tentu yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya, adanya infrastruktur yang memadai dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara dan meningkatkan pendapatan daerah. Nah, yang keempat yaitu ada keterkaitan regional. Nah, konektivitas infrastruktur yang kuat mendorong keterkaitan ekonomi antar wilayah dalam suatu negara atau antar negara. Nah, dengan terciptanya keterkaitan yang erat, sumber daya dan keahlian dapat saling dipertukarkan. Nah, dan hal tersebut dapat membuka peluang kerjasama ekonomi, investasi dan inovasi yang di tingkat regional. Nah, secara keseluruhan, investasi infrastruktur memiliki efek positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional di negara Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan tinjauan tentang perdagangan internasional dan investasi asing yang ada di Indonesia. Perdagangan internasional dan investasi asing ini adalah dua hal penting di dalam perekonomian Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini mengacu kepada kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa antara misalnya negara Indonesia dengan negara-negara lain, misalnya seperti itu. Guna untuk meningkatkan pendapatan nasional seperti itu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang penting dalam tinjauan perdagangan internasional Indonesia. Yang pertama itu komoditas ekspor. Nah, komoditas ekspor ini merujuk kepada barang, jasa atau sumber daya apa yang diproduksi di dalam suatu negara tersebut. Seperti misalnya contohnya barang manufaktur apa saja, misalnya kendaraan bermotor, misalnya mesin atau juga elektronik. Misalnya selanjutnya kita bisa melihat juga pada sektor pertanian, misalnya seperti beras, gandum, kopi, teh, dan kelapa sawit, misalnya seperti itu. Kemudian kita lihat misalnya dalam bidang sumber daya alam, misalnya yang diimpor atau yang diekspor ada minyak mentah, misalnya gas alam, batu bara, besi, dan barang-barang tambang lainnya misalnya. Nah, selain daripada barang-barang fisik yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat juga sektor jasa seperti misalnya arsitektur, desainer, jasa pendidikan atau guru, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada kemitraan perdagangan. Nah, kemitraan perdagangan ini adalah hubungan kerjasama dengan mitra dagang utama dari negara-negara lain. Contohnya misalnya di lingkup region Asia Tenggara, misalnya contohnya ASEAN seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kebijakan perdagangan. Nah, kebijakan perdagangan ini berfokus pada perlindungan dan pengembangan industri dalam negeri. Contohnya misalnya liberalisasi perdagangan dan fasilitasi perdagangan seperti itu. Kemudian yang kedua ada investasi asing. Nah, investasi asing ini namanya juga investasi. Jadi investasi ini adalah penanaman modal
dari suatu negara ke negara lain guna untuk meningkatkan pendapatan dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Nah, di sini ada beberapa aspek yang penting dalam tinjauan investasi asing di Indonesia. Ada yang pertama itu kebijakan investasi. Kebijakan investasi ini merujuk kepada aturan atau peraturan di dalam kita berinvestasi di dalam suatu negara tersebut. Seperti misalnya persyaratannya, prosedurnya, dan juga apa yang ditawarkan dari investor tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua, sektor prioritas. Sektor prioritas ini adalah sektor apa yang menjadi prioritas dalam suatu wilayah tersebut. Sektor artinya bahwa sektor apa yang bisa dikembangkan di wilayah tersebut. Misalnya di daerah Bali misalnya ada sektor apa yang bisa dikembangkan, contohnya misalnya pantainya. Jadi yang dikembangkan di sana adalah dari sektor pariwisatanya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada perjanjian investasi. Perjanjian investasi ini artinya adalah kepastian hukum atau perlindungan bagi investor. Kemudian yang keempat ada infrastruktur dan fasilitas. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk menarik investasi asing, karena peningkatan infrastruktur seperti misalnya transportasi, pelabuhan, jaringan listrik, dan telekomunikasi ini merupakan faktor penting di dalam meningkatkan daya tarik investor seperti itu. Kemudian yang kelima ada regulasi dan perlindungan hukum. Nah, ini hampir sama dengan kebijakan investasi, namun bedanya regulasi dan perlindungan hukum ini contohnya itu misalnya surat perizinan, misalnya contoh lainnya adalah pajak misalnya seperti itu. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ketenagakerjaan dan kemiskinan Indonesia. Nah, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah dua indikator yang penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Nah, termasuk juga Indonesia nih. Nah, berikut ada dua. Ada tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan. Nah, di mana tingkat pengangguran terdiri dua juga, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran tersembunyi. Untuk pertama, tingkat pengangguran terbuka. Nah, tingkat pengangguran terbuka ini di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka, yaitu jumlah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan secara aktif. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta keterbatasan lapangan kerja formal. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Nah, selain itu, ada juga fenomena pengangguran tersembunyi nih di Indonesia. Nah, ini merupakan orang-orang yang bekerja dalam sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak memiliki akses ke perlindungan sosial. Nah, untuk tingkat kemiskinan, yang pertama yaitu penurunan kemiskinan. Di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah yang fokus pada pengentasan kemiskinan seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, tingkat kemiskinan telah menurun secara bertahap. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Nah, yang kedua, tingkat kemiskinan pada tantangan dan ketimpangan regional. Nah, meskipun ada penurunan tingkat kemiskinan secara keseluruhan, masih ada tantangan dalam mengatasi kemiskinan yang persisten
talent di beberapa wilayah dan kelompok masyarakat yang rentan, ketimpangan regional antara perkotaan dan perdesaan, serta antara pulau-pulau di Indonesia, mempengaruhi tingkat kemiskinan. Nah, selain itu, akses terhadap lapangan kerja produktif, layanan dasar, dan infrastruktur yang memadai juga merupakan faktor penting dalam mengatasi kemiskinan. Nah, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta menerapkan program sosial yang lebih inklusif untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di negara Indonesia ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai peran inovasi dan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, adapun peran inovasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, meningkatkan daya saing, yaitu inovasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Nah, dengan adanya inovasi, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka baik dari pasar domestik maupun internasional. Yang kedua yaitu diversifikasi ekonomi. Nah, inovasi memainkan peran penting dalam pengembangan sektor ekonomi baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang sudah mapan. Nah, dengan berinovasi, perusahaan dapat menggali peluang bisnis baru, mengembangkan industri baru, dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Nah, inovasi teknologi dan proses produksi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dengan teknologi baru, otomatis, dan perbaikan proses produksi, membantu mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas produk. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Nah, inovasi dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah cara akses ke layanan keuangan di Indonesia. Nah, melalui inovasi seperti layanan keuangan berbasis digital, ekonomi pembiayaan digital, dan perbankan berbasis daring, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan tradisional kini dapat mengakses layanan keuangan yang lebih mudah, aman, dan terjangkau. Nah, ini mendorong inklusi keuangan dan memberikan kesempatan ekonomi kepada lebih banyak orang di Indonesia. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir, stimulasi pertumbuhan startup, usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, inovasi telah memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan startup dan UKM di Indonesia. Dengan dukungan inovasi seperti teknologi, startup dapat mengembangkan model bisnis baru, menciptakan produk dan layanan yang inovatif, dan memanfaatkan peluang digital untuk memperluas jangkauan pasar. Yang selanjutnya yaitu adapun upaya pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Nah, adapun yang pertama yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, di mana pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kurikulum dan relevansi pendidikan. Nah, penting bagi pendidikan Indonesia untuk mengadopsi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan tren global yang saat ini terjadi. Nah, integrasi keterampilan 21S Country, teknologi informasi, kewirausahaan, dan kompetensi digital menjadi fokus penting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas dan relevansi, atau bisa dikatakan pelatihan. Nah, pelatihan kerja dan pelatihan vokasional berperan penting dalam peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Nah, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dan menggerakkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memberikan sertifikasi yang diakui. Yang keempat yaitu
peningkatan kolaborasi antar pendidikan dan industri. Nah, kolaborasi antar dunia pendidik dan industri penting untuk menghubungkan teori dengan praktik. Nah, di mana kerjasama dengan perusahaan dan industri membantu meningkatkan relevansi kurikulum, menyediakan magang dan program kerja praktik, serta memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi antar sektor pendidikan dan sektor industri. Yang kelima yaitu meningkatkan literasi digital dan keterampilan digital. Nah, di era digital, peningkatan literasi dan keterampilan digital menjadi sangat penting. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperluas akses internet dan teknologi, serta menyediakan pelatihan keterampilan digital dengan masyarakat. Nah, keterampilan seperti pemrograman, analisis data, dan keamanan cyber, dan e-commerce menjadi semakin relevan dan memberikan keunggulan yang kompetitif. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya terkait dengan identifikasi tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Seperti misalnya yang pertama, kesenjangan regional. Kesenjangan regional ini adalah suatu tantangan terbesar dalam wilayah Indonesia. Karena kenapa? Karena wilayah Indonesia ini adalah wilayah besar. Salah satu wilayah yang beragam dari segi demografisnya, dari segi geografisnya, dari segi sosialnya. Jadi otomatis peningkatan pembangunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu membutuhkan waktu yang lama untuk memeratakan wilayah Indonesia tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua ada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan ini maksudnya adalah perbedaan pendapatan dari satu daerah dengan daerah yang lain. Contohnya misalnya kita bandingkan misalnya daerah terpencil dengan daerah perkotaan. Nah, otomatis sumber pendapatan di daerah perkotaan itu lebih tinggi. Karena kenapa? Karena di wilayah perkotaan hampir seluruhnya itu bekerja di bidang industri, sedangkan di daerah terpencil misalnya itu mayoritas penduduknya itu masih dalam sektor pertanian, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah salah satu tantangan serius yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia. Negara ini misalnya contohnya itu di Indonesia terjadi misalnya banjir atau tanah longsor atau gempa. Akibatnya banyak kerusakan terjadi pada infrastruktur Indonesia yang mengakibatkan laju pertumbuhan pembangunan ekonomi itu menjadi melambat, seperti itu. Kemudian yang keempat ada ketahanan energi. Ketahanan energi ini maksudnya adalah kemampuan suatu negara itu untuk mempertahankan sumber energi yang ada. Nah, untuk mempertahankan sumber daya energi yang ada itu ada dua cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengefisiensikan energi atau mengganti sumber daya tertentu beralih ke sumber energi terbarukan, seperti misalnya matahari, air, angin, ya, seperti itu. Kemudian ada infrastruktur yang terbatas. Nah, infrastruktur yang terbatas ini maksudnya adalah terutama kita lihat misalnya di daerah-daerah yang terpencil. Nah, ini merupakan salah satu tantangan penting di dalam Indonesia membangun pertumbuhan ekonomi. Karena kenapa? Karena keterbatasan infrastruktur misalnya seperti transportasi misalnya, dan juga telekomunikasi, konektivitas, dan investasi ini dalam pertumbuhan daerah tersebut, otomatis pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan melambat, seperti itu. Jadi ini saja pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya.
Nah, di sini ada pun dampak positif dan dampak negatif pembangunan ekonomi yang dapat kita lihat, yaitu ada yang pertama, adanya tingkat produksi yang meningkat. Namun dengan adanya tingkat produksi yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu pencemaran udara. Yang kedua yaitu adanya berbagai alternatif kemudahan. Nah, adanya teknologi dan informasi yang semakin maju dapat memberi dampak positif, namun selain itu juga dapat memberikan dampak yang negatif, yaitu tatanan sosial budaya menjadi rusak. Nah, yang ketiga yaitu terdapat perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Nah, namun dengan adanya perubahan tersebut ada dampak negatifnya, yaitu ketimpangan di berbagai bidang. Nah, yang keempat yaitu meningkatnya nilai-nilai kebersamaan. Nah, dengan adanya kesejahteraan masyarakat itu masyarakat akan meningkatkan nilai-nilai kebersamaannya. Namun dengan demikian dapat menimbulkan dampak yang negatif, yaitu meningkatkan kaum urban. Dan yang terakhir yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Namun adapun dampak negatifnya yaitu meningkatkan adanya pengangguran. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.